saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk pergi ke kuburan situ, minta itu kiai besar yang mati. Minta apa, Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan, itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nggak ada. Tidak mau saya. Bahaya sampean. Biar bahaya. Nggak ada. Kalau bicara dakwah nggak ada pakai celurit. Enggak. Saya tidak setuju. Lah saya katakan, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Kata lagu dangdut kan begitu. Nggak mau saya Pak Kiai. Nah setelah mau pulang saya bawa buku. Pak Kiai ada buku di sini. Dia bilang kenapa bawa buku? Di sini buta huruf. Satu biji pun tidak laku. Allahu Akbar. Loyo saya pulang. Belega itu kan sampang. Sampang itu 60 kilo masuk ke dalam. Siapa orang belega pasti tahu. Nah di sana masih ada muslim-muslim begitu. Oh saya bilang tidak sembarang juga jadi Islam ini ya. Saya pikir bersyahadat selamat, betul. Oh pantas banyak muslim ayam sayur. Itu jelas bukti bahwa akidah beliau, tauhid beliau masih lurus teman-teman. Beda dengan akidahnya para kabib-kabib yang mengatakan kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat, kuburan Habib Fulan 70 hajat, WC di rumah Fulan terkabul 1 hajat. Ini kan kekonyolan. Jadi mohon kepada teman-teman sekalian, mari kita belajar bersamalah. Agar apa ya, ini edukasi, agar SDM kita itu ya tidak stuck di situ saja. Kasihlah edukasi, bukan mengusung narasi yang seperti ini. Ini kan gak kekonyolan semata. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Di video berikutnya ada pembahasan yang lebih menarik, karena orang-orang pembenci Ustadz Yahya Waloni juga bersumber atau berasal dari agama Kristen dan juga mengait-ngaitkan. Kita akan bedah lagi. Jadi pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang dikait-kaitkan dia meninggal sama halnya dengan Gus Auzi yang membela habaib, ya perhatikan, yang membela habaib bukan cuma mereka saja, tetapi ada beberapa Ustadz, Kiai, Gus, dan beberapa tokoh lainnya yang masih membela mereka. Dicamkan, diingat itu dengan baik, karena memang di Indonesia itu sangat mudah mengait-kaitkan. Apalagi saya nanti, Harry Pras sudah mati, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan saya meninggal begitu, meninggal di momen tertentu begini begitu dan lain sebagainya, lalu nanti akan dikait-kaitkan. Tuh lihat Harry Pras karena menentang nasabah Alawi meninggal. Jadi meninggalnya seseorang sudah bukan karena Allah mentakdirkan dia meninggal dalam keadaan tertentu, tapi meninggal karena seseorang, karena menghina guru kumpul. Perhatikan guru kumpul kemarin. Ketika saya tidak sepakat dengan khurafatnya guru kumpul, para muhibbinnya menganggap itu hinaan dan mendoakan yang tidak-tidak kepada saya teman-teman, mengancam pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan dinyatakan Harry Pras tidak akan panjang umurnya. Setelah membuat video itu pasti 40 hari ke depan akan mengalami azab. Lihat aja 40 hari mendatang, hidupmu kalau lebih baik berarti bukan wali, omong kosong. Kita ingat ya, di sini saya ditandai 40 hari ke depan saya akan celaka katanya ya, 40 hari ke depan. Kalau hidupmu Harry Pras kena kualat berarti guru kumpul wali. Nah, selama 40 hari nih. Ini bukan cuma satu ini komentarnya ya. Banyak komentarnya. Banyak komentarnya yang menyatakan saya itu tidak akan jauh-jauh akan kena kualat katanya. Azabnya sih guru kumpul. Fix, terbukti guru kumpul bukan wali Allah. Ya, kalau mau percaya perkataan Anda atau percaya kepada perkataan semua orang atau semua muhibbinnya yang menyatakan siapapun yang menghina guru kumpul, yang nyerang guru kumpul, perhatikan hidupnya pasti kena kualat, pasti kena azab ini dan itu, tidak akan selamat katanya. Oke teman-teman, kita tandai ini komentar. Katanya tidak akan sampai 40 hari. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Kalau gitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Tuh, perhatikan SDM kita ya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga kalian bisa berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu tetap sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Gak perlu kita mendikte kematian seorang karena suatu hal atau karena pembelaan dia kepada suatu hal. Dicamkan itu.
Jadi kembali lagi pada pembahasan bahwa wafatnya Ustadz Yahya Waloni yaitu adalah wafatnya seorang muslim yang dimana di hari yang indah, di momen yang indah, apalagi menyampaikan risalah agama. Terlebih lagi beliau memang anti ngalap-ngalap berkah ke kuburan, dengan bukti video beliau yang berceramah ketika diminta untuk minta-minta ke kuburan wali atau kiai. Nggak boleh begitu dalam dakwah. Di Madura, di Blega, saya diundang. Acara namanya haulan. Dalam keadaan berkhutbah di hari Jumat pula. Beda halnya dengan orang yang wafat setelah dia melaknat orang, ketika dia sedang mabuk mungkin, ketika sedang berzina, ketika sedang melakukan kezaliman, kemungkaran, dan lain sebagainya. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Bagi saya, wafatnya Ustadz Yahya Waloni adalah di hari yang sangat indah, di hari Jumat, apalagi di momen-momen dia berkhutbah, menyampaikan risalah agama. Masya Allah. Namun teman-teman, ada beberapa usungan narasi negatif lainnya yang ditujukan kepada Ustadz Yahya Waloni, yang dimana katanya kematian beliau ini tidaklah jauh berbeda dengan kematiannya Gus Auzi, yang dimana wafat setelah membela klan Ba'alawi. Karena memang sebelum-sebelumnya ada beberapa kiai yang juga meninggal setelah memberikan pembelaan kepada Ba'alawi. Ya, dijadikan alasan bahwa itu adalah tanda-tanda, itu adalah azab dan lain sebagainya. Kalau itu memang azab, bukan cuma beliau-beliau yang sudah meninggal ini yang jadi korban, tapi harusnya banyak yang meninggal. Seperti Kiai Idrus Ramli, seperti Gus Fulan, seperti Kiai Fulan, atau siapapun itu. Ya, karena memang di Indonesia itu terkenal dengan beberapa aspek teman-teman. Apalagi berbicara masalah mistik, ya. Ada mistik, ada takhayul, ada percaya dengan keramat-keramat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mengait-ngaitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Ini adalah suatu yang lucu, yang dimana orang-orang akan selalu mengait-ngaitkan hal tersebut, yang dimana orang-orang kita ini akan mengait-ngaitkan hal tersebut. Contohnya di video ini, ya. Di sini saya ada video yang dimana Ustadz Yahya Waloni diduga membela nasab Ba'alawi, sehingga dia mendapatkan azab meninggal dunia. Ustaz, mau kemana? Saya bilang, saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skat mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul Ambiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu Azam Sulpat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang
Jadi begitu komentar beliau ketika ditanya bagaimana tentang nasab Ba'alawi. Dan narasi ini dianggap sebagai suatu pembelaan kepada klan Ba'alawi. Tetapi kalau saya pribadi teman-teman, dengan narasi yang ada di video ini, kita lihat coba dan kita baca captionnya. Sehari setelah ceramah bela Habib dan hina Kiai Imad, Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia. Ceramah Ustadz Yahya Waloni membela Habib sehari sebelum wafat. Ada kabar miring juga yang beredar di sosial media setelah meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini ada kaitannya dengan pembelaan beliau terhadap nasab Ba'alawi. Video lamanya kembali diputar ya, kembali naik lagi. Dikait-kaitkan lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, di momen Gus Auzi meninggal pun, saya tidak menganggapnya meninggal karena membela nasab Ba'alawi dan menghina Kiai Imad. No, karena yang membela nasab Ba'alawi, yang menghina Kiai Imad, yang menyerang Kiai Imad, yang menolak tesis Kiai Imad, bahkan tidak sedikit mengkafirkan Kiai Imad, bukan cuma satu orang, banyak. Ustadz Adi Hidayat membela, Ustadz Abdul Somad membela, Buya Yahya membela, Kiai Idrus Ramli membela, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya banyak yang membela nasab Ba'alawi. Tapi kenapa mereka juga tidak langsung meninggal dadakan begitu? Nah, jadi kesalahannya di situ teman-teman. Ketika orang menganggap wafatnya seorang karena dia membela suatu golongan atau membela kebatilan dan lain sebagainya, jangan seperti itu. Karena apa? Kita akan menghukumi suatu takdir seolah-olah terjadi karena suatu hal. Perhatikan baik-baik, itu mendikte kuasa Allah namanya. Mendikte takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir rezeki, jodoh dan maut hanya di tangan Allah, bukan di tangan pembelaan dan sikap suatu hal. Meskipun ada ayat, semua yang terjadi kepadamu adalah berkat perbuatan tanganmu sendiri. Ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada dirimu atau kepada lingkunganmu ya karena tanganmu sendiri, memang ada. Namun tidak pula lah kita mengait-ngaitkan hal tersebut. Karena kesalahannya di sini, Ustadz Yahya Waloni teman-teman, dia bukan membela nasab Ba'alawi. Dia hanya mengatakan menghormati. Kita harus menghormati ulama, kita harus menghormati habaib. Tidak ada narasi bahwa kita harus membenarkan nasab mereka. Kalimatnya adalah kita harus menghormati. Apakah salah kita untuk mengajak orang lain menghormati satu sama lain? Dia tidak salah teman-teman. Kita menghormati kawan kita yang Nasrani, menghormati yang Buddha, menghormati yang Hindu, boleh. Selagi mereka menghormati kita, ya kita juga menghormati mereka. Kepada orang kafir pun kita dianjurkan untuk saling menghormati. Apakah salah untuk saling menghormati? Ya tidak teman-teman. Apalagi kepada Ba'alawi, masih sama muslim, meskipun ada beberapa penyimpangan dari ajaran mereka. Saling menghormati. Agar apa? Ya karena saling menghormati meskipun kita berbeda pendapat, yaitu hal yang biasa. Jadi ini ajakan. Ini adalah ajakan, narasi ajakan dari Ustadz Yahya Waloni kepada kita untuk saling menghormati, menghormati ulama, menghormati habaib. Ya meskipun ada kalimat-kalimat yang mungkin keluar dari Ustadz Yahya Waloni kepada Kiai Imad begini begitu, ya itu adalah hal yang biasa teman-teman. Karena apa? Wajar sesama manusia. Ya mungkin agar orang tidak terlalu fanatik buta kepada Kiai Imad karena punya tesis begini begitu. Bisa saja tesisnya itu ya kurang tepat, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Bisa saja seperti itu. Seperti saya tidak sepakat, tidak mendukung. Saya jelas menentang nasab Ba'alawi, tapi bukan berarti saya berada di barisan Kiai Imad. Karena di Kiai Imad ada Gufron, ada Gus Fuad Pleret, ada si Fulan, yang justru banyak juga khurafat-khurafatnya. Jadi jangan samakan ketika kita, Heri Prasdihat menentang Gus Fuad Pleret. Ya ketika Gus Fuad Pleret, Madad ya Zaini. Siapa si Zaini yang dimaksud? Yaitu guru sekumpul. Ketika Fuad Pleret Madad ya Zaini, saya menentang keras itu, dan beberapa pernyataan Fuad Pleret juga saya tentang. Apakah ketika saya menentang Fuad Pleret saya berada di barisan Ba'alawi? Ketika saya menentang Mama Gufron, apakah saya berada di barisan Ba'alawi? Ketika saya tidak setuju dengan beberapa hal dari Kiai Imad yang amin-amin di samping Mama Gufron, apakah saya setuju dengan Ba'alawi? Apakah saya membela Ba'alawi? Tidak teman-teman. Orang mengambil sikap bukan berarti dia berada di satu barisan. Saya justru tegas bahwa tujuan saya di dalam konten-konten saya bukan memilah-memilih orang ini harus dikoreksi, orang ini harus dibela, orang ini harus diluruskan, orang ini harus dijaga. No, tema video saya adalah anti takhayul, bid'ah, khurafat, doktrin, dawir, dan majelis-majelis lucu lainnya. Memang wafatnya seorang
akan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti beliau, Ustadz Yahya Waloni. Ya, kebiasaan beliau adalah berceramah, menyampaikan risalah agama. Ya, kemungkinan besar wafatnya di mimbar-mimbar, ya, di hal-hal yang baik seperti ini. Beda halnya dengan preman mungkin, yang kebiasaannya nongkrong di pinggir jalan, azan tak mendengarkan, nasihat tidak mau dengar. Ya mungkin wafatnya juga seperti itu, di posisi yang buruk. Dan juga seperti kalian sebagai orang yang katanya menyembah Tuhan Yesus, ya kalian akan diwafatkan sesuai kebiasaan kalian. Sama, kita ini cuma nunggu giliran kapan mati. Tapi kalimatnya di sini lucu, sungguh sangat lucu. Dan di sini ada videonya juga. Coba kita dengar dulu seperti apa videonya, yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini menentang Tuhan Yesus. Ya, setelah dia ceramah ini, kalau Yesus memang Tuhan, maka dia akan mati. Coba kita simak. Berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tuh, kalimatnya seperti itu. Dan video ini berdurasi hampir 30 menit. Dan saya tidak ingin mengajak kalian menyimak videonya, karena narasinya sama seperti orang-orang yang kemarin mengait-ngaitkan kematian Gus Auzi karena mubahalah, karena sumpah serapah. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Sama dengan Ustadz Yahya Waloni yang sempat katanya sehari sebelum itu pernah membela Nasabah Alawi. Ini mirisnya saya kepada SDM anak bangsa kita, yang dimana dikit-dikit mengaitkan, tuh, kalau kalian tahu dengan kehidupan saya, misalkan saya pernah sakit ini, saya pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya, mungkin kalian juga akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah begini begitu. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Pasti kalian akan begitu. Sakit flu sedikit, sakit batuk, flu batuk, misalkan saya tiba-tiba sakit flu batuk, pilek, radang begitu ya. Pasti kalian akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah sakit flu, batuk, pilek, radang, tenggorokan, panas dalam. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Akan dikait-kaitkan, tuh Harry Pras lihat sudah demam. Demam, sakit demam karena menghina habaib, tidak percaya kepada nasabah habaib. Mudah sekali orang-orang Indonesia ini untuk mengait-ngaitkan hal tertentu dengan suatu hal. Ini yang perlu kita luruskan teman-teman, perlu kita perbaiki. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena minimnya edukasi tentang tauhid, akidah. Ada yang perlu dibenahi teman-teman. Pemahaman-pemahaman yang tidak lurus seperti ini perlu kita luruskan. Dikit-dikit mengait-ngaitkan sakit radang tenggorokan, batuk pilek, nanti dikait-kaitkan kalau kita telah kualat, telah kena azab guru sekumpul atau dari Ba'alawi. Ya Allah, ini kelucuan ya. Yang pertama, kelucuan-kelucuan seperti ini orang-orang akan banyak percaya apabila di Indonesia. Karena memang SDM di Indonesia kebanyakan mereka sudah terdoktrin dengan kisah-kisah takhayul dan khurafat. Sehingga apa? Mereka dengan mudahnya untuk mengait-ngaitkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Jangankan hal seperti ini teman-teman, lewat terowongan saja ya. Lewat terowongan saja, kalau kita tidak klakson 3 kali, maka akan ada kejadian naas. Kalau lihat di perempatan tertentu, kalau kita tidak mengucapkan salam begini, salam begitu, maka kita akan celaka. Lewat di pohon beringin tertentu, apabila kita tidak naruh sesajen begini begitu, maka kita tidak akan pulang selamat. Kalau kita ke pantai selatan menggunakan baju hijau, maka kita tidak akan selamat. Kita akan terseret ombak dan lain sebagainya. Mitos-mitos, takhayul-takhayul seperti ini
sudah semarak di Indonesia. Dan anak bangsa kita sudah sangat lama dicekoki dengan kisah-kisah sedemikian rupa ini, teman-teman. Sehingga apa? Ini tugas berat bagi kita semua untuk memberikan edukasi bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apabila kita berbicara tentang kematian, maka kematian itu sudah ada yang menentukan. Siapa yang penentunya? Allah, ya. Itu takdir kematian, takdir jodoh. Juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sejauh manapun kita mencari jodoh kita, kalau jodoh kita tidak ada di situ, ya kita tidak akan ketemu jodohnya. Sejauh kita bekerja, ya seperti saya kerja ke Jambi, Palembang dan lain sebagainya, jodohnya ada di kampung, ya kita akan kembali kampung dan ketemu dengan jodoh kita. Begitupun juga dengan rezeki, ya mau kerja kemanapun, mau kerja banting tulang seperti apapun, kalau rezeki kita hanya segitu saja dan usaha kita tidak sebesar dengan keinginan kita, maka ya segitu saja rezekinya dan tidak akan ketemu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Meskipun, perhatikan, meskipun ada ayat, tidaklah Allah ini mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Perhatikan baik-baik teman-teman, nasib dengan takdir ini tidak sama. Saya beri contoh, yang pertama, takdir tidak bisa dirubah, sedangkan nasib bisa dirubah. Yaitu contoh kecil, seorang lahir menjadi laki-laki. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir ke dunia ini sebagai laki-laki. Dan takdir ini tidak akan bisa dirubah. Mau merubah takdir kita laki-laki menjadi perempuan tidak bisa. Tapi apabila kita merubah takdir itu dengan cara apa? Menyerupai perempuan, mengoperasi kelamin. Kata menjijikkannya adalah transgender, yaitu berusaha untuk merubah takdir kita dari laki-laki ke perempuan. Ya, kita tahu siapa-siapa yang sudah melakukan transgender. Nah, itu namanya berusaha untuk merubah takdir. Akhirnya nasibnya berbeda. Yang biasanya nasib dia itu sebagai laki-laki yang gagah, ganteng, terus berwibawa begitu ya. Tiba-tiba ketika dia menggunakan cara menjijikkan untuk merubah takdir itu, maka nasibnya juga akan berubah, teman-teman. Dia mungkin akan mendapatkan respect dari sedikit orang, tapi dia juga akan mendapatkan celaan dari banyak orang. Dia juga akan mendapatkan sanksi sosial, yang dimana mungkin orang tuanya, keluarganya, sanak familinya, orang-orang yang kenal dengan dirinya, yang dulunya laki-laki, harusnya dia begini dan begini, ternyata malah dia jadi begitu dan begitu. Nah, di sini letak perbedaan antara takdir dan nasib. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu. Jadi Allah bukan berbicara tentang takdir di situ, tapi berbicara tentang nasib. Kalau orang tersebut ingin merubah nasibnya, maka Allah akan merubah nasib itu. Tapi Allah tidak akan merubah takdirnya. Dia laki-laki, ya sudah tercipta laki-laki. Sehingga apa? Nasib bisa kita atur, sedangkan takdir tidak bisa kita atur. Jadi perlu kalian garis bawahi itu, ya, perlu kalian garis bawahi. Terus yang berikutnya, yang perlu kita edukasikan lagi kepada anak bangsa kita, yaitu tentang bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau perihal masalah ketuhanan, ya seperti perbedaan Tuhan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan keagamaan ini sudah jelas. Kita tidak perlu, mungkin ya, kalau kita ingin mendebatkan antara agama A dengan agama B, mereka punya kitab masing-masing untuk dijadikan bahan rujukan debat. Dan Tuhannya pun memang sudah berbeda, seperti Hindu dengan Islam. Hindu meyakini dewa-dewi, sedangkan Islam tidak. Kristen, nah yang paling dekat dan ada kesamaan yaitu antara Kristen dengan Islam. Ya mungkinlah di situ yang menjadi akar perdebatan antara Islam Kristen, yang dimana Islam menganggap Isa atau Yesus sebagai nabi, sedangkan Kristen menganggap Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Mungkin perbedaannya di situ, sehingga apa? Mudah untuk didebatkan, untuk mencari jalan keluar. Seperti halnya juga Sunni Syiah. Jelas di sini teman-teman bahwa yang menyimpang sudah jelas, yang sesat jelas, yang bukan Islam ya jelas. Kita tahu bahwa Syiah bukan Islam. Sehingga apa? Mau apa untuk didebatkan? Untuk apa didebatkan lagi? Yang perlu kita bicarakan di sini adalah mereka yang mengaku-ngaku Sunni, tetapi ajarannya mirip-mirip Yahudi. Mereka mengaku Sunni, mengaku Islam, tapi ajarannya mirip-mirip Syiah. Nah, itu yang perlu kita debatkan. Karena apa, teman-teman? Kemarin ketika saya membahas tentang Hama, habis saya dikafirkan, teman-teman. Sedangkan Hamanya sendiri mengislamkan yang kafir. Konyol. Dikafirkan Harry Pras. Ini adalah hal-hal yang perlu kita edukasikan agar kalian sama-sama mengerti. Mungkin begitu. Semoga kalian berpikir.
Saya tidak punya banyak kalimat ya untuk menjelaskan hal seperti ini. Saya hanya ingin mengajak netizen saya untuk berpikir. Ya, berpikir waras, berpikir cerdas, berpikir sehat, dan tentunya berpikir jernih. Begitu. Jangan seperti para mukibin ketika mereka merespon Harry Plus, ya kotor, jorok, kasar, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Apabila ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.